Baik, selamat siang Bu Eka. Kami dari kelompok Made Bagus Darmantara, Ibu Pura dan Kita Deviani akan menjelaskan tentang apa Gus? Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar dan apa Gir? Titik berat luar biasa Ibu. Jadi pada siang ini kita langsung tidak menunda pekerjaan, kita langsung saja setelah nonton, setelah belajar langsung kita tekuk ya. Selamat menyaksikan. Itu saya botak. Ega, jadi di sini adalah giliran saya dalam menjelaskan bagaimana itu titik berat. Jadi secara sederhana, titik berat itu artinya titik seimbang suatu bangun. Jadi di mana benda tersebut tidak mengalami rotasi ataupun dia itu tidak mengalami translasi, tidak bergeser ataupun dia itu berputar sehingga dia itu seimbang dalam suatu titik berat gitu. Jadi syarat titik berat tuh ya benda itu nggak boleh rotasi, nggak boleh dia translasi gitu. Jadi dia tuh harus seimbang ini, gitu. Terus kita juga bisa dengan beberapa cara, misalnya dengan cara di videonya yang ibu kirim itu cuma dengan menggunakan 2 dimensi. Jadi kita bisa menggunakan dengan 2 dimensi aja, seperti dengan dimensi segitiga, jajar genjang, juring lingkaran dan juga setengah lingkaran, dimana masing-masing itu punya rumusnya masing-masing. Seperti dengan misalnya titik berat dua dimensi dengan model segitiga itu dapat menggunakan rumus Y sama dengan sepertiga dikali T, di mana kita bisa mengalihkan tinggi dari suatu segitiga tersebut dan kemudian dikalikan dengan sepertiga. Dan kita bisa mendapatkan koordinat nilai Y dari segitiga tersebut atau titik beratnya. Begitu juga dengan jajar genjang yang setengah kali T dan juring lingkaran dengan 2/3 kali jari-jari juring lingkaran dikali tali busur AB dibagi sama busur AB. Jadi kan kalau juring lingkaran tuh bentuknya kayak gini ya Bu ya. Sebentar. Kayak gini Bu ya, ada. Nah ini. Tuh, jadi kita bisa dengan mengalihkan busur lingkarannya dan juga juring lingkarannya. Semoga kelihatan ya. Tuh. Mungkin nanti Kirana ngedit nanti tambahin gini ya di sini ya. Nah, itu. Oke, mantap Kir. Baru terdapat suatu anomali ini Ki, Bu. Bagaimana jika dia itu ada 2 benda itu? Ya, jika dia ada 2 benda ya kita dapat menggunakan suatu persamaan yang sesuai dengan yang ada di video, yaitu persamaannya ini. Ya nanti Kirana bakal nambahin di sini. Dimana itu yang pertama adalah area 1 dikali titik koordinat X1 jika menggunakan koordinat X dan menggunakan koordinat Y jika mau mencari titik berat di Y-nya. Dan seperti yang ada di video, kita bisa melihat ada contoh kasus di mana ada suatu analisis titik berat 2 dimensi yang adanya itu segitiga dan persegi panjang. Di mana di segitiga dan persegi panjang itu ada 2 benda nih, ada 2 dimensi, yaitu dimensi segitiga dan dimensi persegi panjang. Di mana sesuai dengan persamaan sebelumnya, kita bisa masukkan rumus menjadi seperti ini. Dan kemudian kita bisa menemukan berapa nilai Y-nya. Ya, jadi tinggal kita mengalihkan area, dikalikan dengan Y-nya, baru dibagi dengan wilayah areanya aja di bawahnya, begitu. Jadi begitulah bagaimana penerapan dalam titik berat dalam 2 dimensi. Begitu Bu bagian saya. Selanjutnya adalah bagian dari Kirana deviasi. Selanjutnya kita ke materi keseimbangan benda tegar. Nah, benda seimbang itu kayak gimana sih? Jadi, mari kita bahas ciri-ciri benda seimbang. Ini titik berat, ini benda seimbang. Jadi, benda dapat dikatakan seimbang apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diam, yang dimana benda tidak berotasi ataupun bertranslasi. Yang kedua, benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan sehingga percepatannya sama dengan 0. Yang ketiga, benda bergerak melingkar beraturan dengan percepatan sudut sama dengan 0. Nah, melalui ciri-ciri tersebut, maka syarat
keseimbangan yang pertama adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Adapun keseimbangan berdasarkan jenis bendanya. Yang pertama, keseimbangan titik, yang dimana hanya memungkinkan terjadinya translasi sehingga syaratnya yang harus dipenuhi adalah sigma F sama dengan 0. Yang kedua, keseimbangan benda tegar, yang dimana kondisi yang mungkin terjadi adalah translasi dan juga rotasi. Maka, syarat yang harus dipenuhi adalah sigma F sama dengan 0 dan juga sigma torsi sama dengan 0. Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus dari keseimbangan benda tegak yang ada pada soal di videonya Pak Mahar yang pertama gitu. Ada beberapa tips untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Pertama adalah lukis gaya-gaya yang bekerja pada sumbu koordinatnya. Yang kedua adalah analisis gaya-gaya pada masing-masing sumbu. Yang ketiga, total gaya di masing-masing sumbu itu adalah 0 karena keseimbangan, jadi tidak ada lagi gaya yang membuat benda tersebut memutar atau berotasi segala macam. Jadi dia itu 0. Jadi benda itu sudah seimbang, sudah diam, sudah seimbang, dia nggak perlu gerak apa-apa lagi. Nah, soal ini tuh membahas tentang keseimbangan pada benda yang digantung dengan 2 tali dan 1 tali itu memiliki sudut 30 derajat. Pada soal itu adalah T2-nya itu memiliki sudut 30 derajat. Lalu talinya itu ada tali ketiga juga yang mendapat beban sebanyak 12 Newton yang menggantung pada benda tersebut. Dengan menggunakan konsep keseimbangan gaya, pertama-tama kita analisis dulu gaya vertikalnya. Dari persamaan keseimbangan gaya pada sumbu Y, diperoleh bahwa tegangan T3 itu 12 Newton. Selanjutnya karena komponen vertikal dari T2 itu harus sama dengan T3, berarti T2-nya itu T2 cos 30. Cos sin 30. Lalu kita jumlahkan itu sama dengan 0 dia. Komponen yang bekerja pada sumbu Y-nya. Kemudian itu sigma FY itu sama dengan 0. Kemudian masukkan ke rumus dan sigma Y-nya itu sama dengan 24N. Seperti analisis Pak Mahar tadi. Lalu kita cari juga gaya yang bekerja pada sumbu X-nya, dimana itu adalah T2X. Gaya pada T2 itu dipakai, namun kali ini itu dipakai dengan rumus cos 30 ya. Karena itu refleksinya cos 30 itu kan sami dia, samping per miring. Jadi sampingnya dari sisi tersebut itu kan merupakan sumbu X ya. Lalu sigma Fx itu T2X dikurang T1 itu sama dengan 0. Hitung kembali dan ditemukan bahwa tegangan pada tali pertama itu adalah 12/3 Newton. Sekian, terima kasih.